Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya Anda ini yang menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung atau Anda yang mengikuti selalu ya tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Pokoknya supportan dari dukungan Anda semuanya lah yang menjadikan channel ini masih berkembang sampai detik ini ya. Oke, dan hari ini yang mau kita bahas adalah galbay di 4 pinjol legal yang belum dibayarkan gitu ya. Kira-kira apa sih solusi yang cocok buat ini semuanya, dan saya mau bahas ini. Teman-teman juga boleh memberikan masukan dan komentar nanti buat teman ini yang terjebak di 4 pinjol legal ya, dengan nominal yang cukup luar biasa. Dan pinjol ini cukup viral nih di tengah masyarakat, cukup viral, dan hampir semua orang yang terjebak di pinjol pernah juga terjebak di pinjol ini. Hampir menyeluruh, sekitaran 90% orang yang kasih legal belum dibayar kan, memang di 4 aplikasi legal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan dilapangkan rizki serta dilancarkan segala urusannya Bang, amin ya rabbal alamin. Anda juga seperti itu ya, semoga Anda dilapangkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Dan yang menonton hari ini, semoga permasalahannya cepat selesai, rezekinya selalu lancar, kesehatannya selalu terjaga. Tapi ingat, kebutuhan lebih penting daripada hutang. Walaupun hutang juga wajib, tapi kebutuhan juga lebih wajib ya, pandai-pandai menyisihkannya. Mau berbagi perihal perpinjolan Bang, semoga bisa menguatkan mental teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya. 1. Kredivo pengajuan 7 juta, cair 6.450.000 kalau tidak salah. Loh, kok bisa kalau tidak salah? Itu udah pastilah ya. 7.540 berarti dipotong 460, disebut dengan uang ya. Cicilan 6 kali dengan rincian 1.348.000. Nah, saya penasaran ini. Coba dulu. 1.346 berapa tadi? Oh, 1.300, mohon maaf ya. 1.348.000. 48.660 dikali 6. Dikali 6 dikurang berapa tadi itu? 6.450. 6.450 berarti bunganya di sini 1.641. Oke, dengan nominal cicilan 6 bulan oke lah ya. Baru dibayar 1 kali. Oke, yang kedua EasyCash pengajuan 2.500.000, cair 220.000, tenor 6 kali, tempo waktu 15 hari. Wah, ini lebih dekat lagi ya. 15 hari 510. 5 kali 6 3 juta, 10 kali 6 60, berarti 3.060.000. 3.060.000 dikurangin 2.250, 3.605.000, berarti bunganya sekitaran 800.000 ya. Cuman 6 kali 15 hari berarti dalam jangka sebulan setengah ya. Berarti bunganya cukup besar gitu ya, cukup besar. Karena kalau 0,4 dia kan harus mencapai 3 bulan ya itu ya. Tapi ini kan hitungannya per 5 hari. Oke, tergantung ke andanya lah. Nomor 3 kredit pintar pengajuan 2.300.000, cair 1.955.000. Oh, berarti 340 sekian itu uang layanan ya. Tenor 3 bulan sebesar 885.500, belum bayar sama sekali. Cukup ini. Ada kami pengajuan 3 juta, cair 3 juta, tenor 6 bulan dengan per bulannya beda-beda. Tenor pertama
dan ke-6 7.744.000, mohon maaf, 110. Tenor kedua dan ketiga dan kelima 752.000. Tenor keempat 727. Oh, berarti ini nggak flat ya, berarti naik turun gitu ya. Tapi cukup luar biasa juga ini. 7 kali 6 aja, 5 kali 6 3,5, 7 kali 6 3,5, berarti 4 juta sekian. Luar biasa juga ini ya. Kalau memang dikali 6 bulan rata-rata 7 juta aja lah ya, luar biasa juga bunganya. Berarti hampir mengejar dengan isi cash tadi ya, hampir mengejar dengan isi cash, belum bayar sama sekali. Untuk telepon maupun WA sudah banyak dari aplikasi tersebut, bahkan email, somasi maupun program diskon cukup bayar pokok dan admin dianggap lunas. Sejak saya respon telepon dari tiap-tiap aplikasi bahwa dana belum ada dan disilakan terapkan aturan dari perusahaan kalian sesuai dengan aturan OJK. Serta dengan adanya WA yang nggak jelas ataupun email bahwa data akan dialihkan ke OJK dan akan masuk ke Pusdapil, maka semenjak itu saya abaikan setiap ada WA dan telepon maupun email serta SMS. Saat ini saya hanya tinggal tunggu DC yang datang ke lokasi sesuai alamat domisili saya. Not dana untuk pembayaran juga belum ada, lebih baik untuk keperluan sehari-hari keluarga daripada untuk bayar pinjol saat ini. Oke. Ini ada lampirannya ya. Ya, di sini ada pesan buta, ada pesan yang menyatakan dari ada kami juga. Oke. Pertama untuk yang WA, saya nggak mempermasalahkan ya, mau Anda saat ini mendahulukan dulu keperluan sehari-hari. Cuman yang saya nggak habis pikir, Anda mengambil uang dengan nominal ini itu buat apa sih? Yang pertama Anda ambil 6.500.000, oke lah 7 juta. 7 juta di Kredivo ditambah dengan isi cash 2.500.000 berarti 9.500.000, ditambah 2.300.000 di kredit pintar berarti 11.800.000, ditambah ada kami 3 juta berarti 14.800.000. Dan saat ini baru yang Anda bayar, mana yang baru Anda bayar? Satu kali di Kredivo berarti baru sebulan ya, sebulan. Ini saya juga nggak menyetujui ya dengan cara yang seperti ini. Pertama, Anda mengambil itu sebenarnya buat apaan sih? Ini nominalnya hampir 15 juta loh. 15 juta itu bukan nominal yang sedikit. Tapi kalau kita terus-terusan seperti ini atau Anda mencari perlindungan di balik video saya pun juga nggak mau melindungi orang-orang seperti ini ya. Tapi kalau memang real sebuah keadaan Anda yang menyatakan tidak mampu bayar, itu nggak ada masalah. Tapi Anda mengambil sebanyak ini nominalnya itu buat apaan? Boleh dari teman-teman tolong isi di kolom komentar ya, karena saya perhatikan makin kesini banyak si debitur itu yang ngawur dan melenceng dari yang sebenarnya. Terkadang kita tidak membutuhkan dana ya, malah kita tempelin ke sebuah keinginan. Karena proses hutang ini bukan berarti saya membela pinjol di posisi ini, tidak ya, saya membela tidak. Cuman saya heran aja, ini dana yang total 14 juta ini masa habis semua dalam waktu sebulan? Itu buat apaan gitu loh, itu yang saya tanya. Kalau misalnya ini adalah sebuah kebutuhan produktif misalnya gitu, untuk menambah modal usaha Anda, otomatis usaha ada berputar dong. Ini sistem cicil. Tapi kalau Anda bilang ini duitnya habis semua bang, ini nggak masuk akal. Dalam sebulan berarti biaya Anda mencapai 15 juta. Kalau dalam sebulan biaya Anda mencapai 15 juta, berarti itu ada sebuah keinginan yang Anda penuhi di dalam itu. Ini mohon maaf ya buat teman-teman semuanya. Saya memang tidak terserah Anda lah ya. Anda mau sanggup bayar, mau nggak sanggup bayar, itu kembali kepada Anda. Cuman ini masih jarak dalam 1 bulan loh. Sementara Kredivo baru dicicil 1 kali. Ini Anda pinjam di Kredivo 6.540. 1 kali baru Anda cicil 1.348. Oke lah. Kita ambil aja dari jumlah pencairan 6.500.000, Anda bayarkan 1.300.000. Berarti masih tersisa uang di tangan Anda 5.100.000. Ya, dari Kredivo aja masih tersisa 100. Cash belum dibayar sama sekali, berarti uangnya masih cukup. Kredit pintar juga belum
sama sekali, berarti uangnya masih cukup. Ada kami juga belum sama sekali, berarti uangnya masih cukup. Kemana uang ini perginya? Ya, teman-teman semuanya, di samping kita kesadaran buat berhutang, kita juga harus jelas nih ya, rincian uang kita ini mengarah kemana. Apakah di 4 aplikasi ini terjadi gali lubang tutup lubang? Saya nggak yakin. Ya, kalau terjadi gali lubang tutup lubang, otomatis EasyCash ada pembayaran 1 kali, Kredit Pintar ada 1 kali, ada kami ada 1 kali. Ya, ini loh kalau memang misalnya terjadi gali lubang tutup lubang. Tapi saya nggak yakin terjadinya gali lubang tutup lubang, karena ini dari sini juga teman-teman juga bisa belajar ini dari 4 aplikasi ini. Kalau teman-teman di luar sana masih gali lubang tutup lubang, Anda bisa belajar nih. Ini saya uraiin ya. Pertama, dia minjam di Kredivo 7 juta. Ya. Dan dia minjam lagi di EasyCash, dia tidak akan dapat sebanyak pencairan di Kredivo, dia cuma dapat 2.500.000. Kalau misalnya dia gali lubang untuk melunasi si Kredivo, kira-kira dia butuh berapa? Ini aja 2.500.000, yang dapat 2.250.000. Untuk melunasi nominal sebesar 8 juta di Kredivo, berarti dia butuh berapa aplikasi yang cair sebesar 2.500.000 lah, 2 juta. Berarti dia butuh 4, ya, butuh 4 aplikasi untuk menutupi 1 aplikasi yang Kredivo aja. Ini contohnya ya, Anda boleh lihat di layar Anda itu, ini contohnya ya. 4 itu Anda baru nutupin 1 aplikasi, sementara Anda sudah menggali 4 aplikasi lainnya ya. Habis itu dicair di Kredit Pintar, bukan setara dengan EasyCash ini, justru lebih turun lagi. Di Kredit Pintar 2.300.000, yang diterima 1.900.000. Untuk menutupi EasyCash yang nominalnya 2.500.000, kalau dengan jumlah bunganya itu mencapai 3 juta, berarti Anda butuh 2 lagi. Sementara tadi Anda sudah menggali 4. Ya. Anda gali 2, yang Anda tutupin cuma 1. Berarti utang Anda masih ada 5 aplikasi. Ini urutan untuk Anda yang sering gali lubang tutup lubang nih ya. Habis itu Anda pinjam lagi di Ada Kami. Oke, cairnya benar, tapi jumlah pembayarannya lebih besar lagi. Ya. Dan ini akan terus berlanjut kalau Anda masih gali lubang tutup lubang ya. Ini salah satu contoh bahwa gali lubang tutup lubang tidak akan mengurangi hutang Anda, justru akan menambah ya. Dan tentang hal ini, buat si teman yang sedang curhat kepada saya, kalau Anda lebih mementingkan untuk keperluan sehari-hari, silahkan saja. Dan teman-teman yang lainnya untuk kedepannya jangan ada seperti ini lagi ya. Ini Anda terlalu banyak ngutang. 7 juta, 2.500.000, 2.300.000, 3 juta. Totalnya hampir mencapai 15 juta. Dalam waktu sebulan duit Anda nggak ada. Kemana duit ini pergi? Ya, berarti Anda mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan. Hal kalau seperti yang saya bilang tadi, misalnya duitnya habis gali lubang tutup lubang. Ini tidak terjadi loh. Dalam curhatan ini tidak terjadi dia gali lubang tutup lubang. Dia minjam di 4 aplikasi, itu pencairannya berarti bulat semuanya. Dan saya menunggu untuk Anda yang ngirim email kepada saya, boleh kirimin balik kemana uang sebanyak nominal pencairan itu Anda arahkan, supaya saya bisa memberikan Anda solusinya di sini. Tapi kalau seperti ini, itu saya juga nggak bisa memberikan Anda solusinya. Solusi apa sih yang tepat saya berikan kayak gitu? Berarti sama aja Anda mencari kesempatan dalam hal itu ya. Lain hal, duitnya itu yang pertama bang untuk gali ini, tutup ini, itu jelas arah-arahnya. Tapi kalau duitnya dalam waktu sebulan habis 15 juta, berarti gaya hidup Anda lebih besar daripada kebutuhan hidup ya. Nanti yang email boleh balas dulu, jawab dulu pertanyaan saya via email. Kalau malas via komentar, bisa dijawab dulu via email supaya saya bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Atau teman-teman juga bisa memberikan alasan apa sih dari Anda semuanya sehingga terjadi seperti itu ya. Kalau saya sih nggak saya benarkan dalam hal itu, tapi saya lebih ke kesadaran